Ya halo semuanya, selamat datang di Triceratops Berduri Api. Dan kali ini kita bakal bahas filsafat lagi. Dan filsafat yang kali ini kita bahas adalah tentang teorinya Epikuros mengenai argumen tentang Tuhan. Ya, argumen tentang Tuhan ini teori yang sensitif. Gue disclaimer dulu sebelum mulai. Jadi dia lumayan ateistik dan berbahaya ya. Dan menurut gue kalau orang yang kira-kira teistik banget, lu kira-kira percaya banget sama Tuhan, lebih baik nggak usah nonton video ini. Dan ya tutup video di channel ini sekarang juga, supaya lu tidak terpengaruh. Tapi kalau lu kira-kira udah dewasa dan bisa membedakan mana yang baik dan benar, maksudnya baik dan buruk, ya gue rasa nggak apa-apa nonton video ini. Karena ya ini ya namanya juga temanya filsafat, jadi sedikit ya di luar konteks orang biasa, dan juga ya begitulah namanya filsafat gitu. Nah oke. Jadi Epikuros ya. Epikuros itu punya argumen yang cukup berbeda dari banyak orang gitu. Dan gue bakal jelasin dengan bahasa yang biasa aja gitu ya, supaya ya biasa aja ya, supaya lu bisa ngerti juga dan gue juga bisa ngerti juga, jadi gue nggak terlalu so pinter banget. Nah jadi menurut Epikuros ada argumen yang ngubah pikiran tentang keberadaan Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan itu baik, dia tidak akan memberikan pemberitaan kepada kita gitu. Nah apakah lu pernah mikir gitu, kalau lu lagi down, kalau lu lagi susah gitu, lu kehabisan duit di kos-kosan, gak ada duit, gak bisa makan gitu, pengen pulang juga gak bisa karena bensin habis, motor lu meledak, dicolong orang, terus ya pokoknya IPK lu turun, diputusin pacar segala macam, dan akhirnya lu memutuskan untuk bunuh diri. Tapi ya sebelum bunuh diri, lu mikir, di mana Tuhan yang maha baik itu? Kenapa dia ngebiarin gue merasakan ini semua? Pernah nggak lu mikir begitu? Nah itu adalah salah satu argumennya Epikuros. Nah kalau Tuhan itu baik, kenapa dia memberikan manusia itu penderitaan? Nah kita kasih contoh lagi. Nah bayangin kita lagi susah, mungkin ya lu itu lagi kena musibah gitu kan, lu lagi susah banget, lu kena musibah, misalnya lu kena kanker ya, bayangin aja, nauzubillah sih, tapi ya udah bayangin aja lu kena kanker. Nah menurut Epikuros kalau Tuhan itu baik, dia nggak akan ngebiarin lu kena kanker. Kan bisa aja dia menghilangkan kanker itu dengan mudah gitu kan dia Tuhan. Tapi kenapa dia membiarkan lu kena kanker? Nah itu adalah pertanyaan kritis yang ya Epikuros buat gitu. Kenyataannya banyak orang yang mengalami penderitaan, walaupun ya Tuhan memiliki julukan yang maha baik gitu. Tapi ya tetap aja orang itu banyak yang mengalami penderitaan, mengalami musibah, walaupun mereka nggak bersalah. Bahkan orang-orang baik pun kena musibah gitu. Nah gue kasih contoh, misalnya ada anak kecil nih, baik banget dia pokoknya anak kecil baru kelas 3 SD gitu kan, terus dia lucu segala macem, tiba-tiba dia ketabrak motor, akhirnya dia berakhir ya naik kursi roda. Dan ternyata naik kursi rodanya harus seumur hidup ya, karena kakinya putus misalnya. Nah kalau dia kena naik kursi roda itu, kenapa Tuhan membiarkan anak kecil yang tidak bersalah itu naik kursi roda gitu? Kenapa dia membiarkan anak kecil itu menderita? Nah ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup filosofis dan berbahaya juga. Kenapa Tuhan yang maha baik membiarkan manusia itu terkena penderitaan? Oke, Epikuros juga bilang kalau Tuhan itu nggak bisa diketahui dengan niat atau keberadaannya. Karena kalau bisa, ya pasti dia bakal ngasih tanda-tanda dan bukti yang jelas. Lu kan juga mikir, kalau ada Tuhan yang baik, pasti dia pengen kita tahu keberadaannya dan ngerti apa maksud dia gitu. Tapi kenapa sampai sekarang banyak yang nggak bisa lihat atau bukti konkret tentang Tuhan gitu? Bukti tentang Tuhan itu nggak ada, dan dia maksa kita buat percaya dia, sedangkan dia tidak menunjukkan keberadaannya. Nah itu salah satu argumennya Epikuros ya, bukan argumen gue. Jadi jangan marah-marah ke gue lah, kocak banget kadang-kadang nih netizen. Nah contohnya lagi, kita lagi di hutan gelap sendirian. Nah pasti ada petunjuk atau tanda buat keluar dari situ kan. Harapan kita gitunya, ya semoga-moga tiba-tiba ada cahaya, atau tiba-tiba ada yang nolongin gue gitu. Lu lagi di hutan. Nah tapi menurut Epikuros, ya nggak ada. Nggak ada petunjuk. Ya lu nyasar di hutan ya nyasar beneran gitu. Jadi ya kalau Tuhan baik, harusnya dia ngasih petunjuk yang jelas. Tapi ya lihat aja, banyak banget orang yang bingung dalam hidup ini. Banyak banget orang yang kebingungan dalam hidup ini, nyasar dalam hidup ini, salah jalan segala macam, stres, krisis spiritual yang ngebuat ya orang-orang tuh menjadi tersesat di hidup ini. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak memberikan petunjuk ke semua manusia? Bukankah dia itu maha kuasa? Bukankah dia itu maha pemberi petunjuk? Tapi kenapa banyak sekali manusia yang tersesat dan kebingungan di dunia ini gitu. Nah, Epikuros juga ngotot soal konsep kebebasan. Nah, dia bilang kalau Tuhan itu beneran ada dan mengatur segalanya, berarti kita nggak bebas dan semua udah ditentuin. Pernah nggak lu mikir kalau segala sesuatu udah ditentuin Tuhan, terus ngapain kita hidup? Nih, Tuhan udah nentuin segalanya, ngapain kita hidup di dunia? Kan aneh kalau kita nggak punya pilihan tapi kita disuruh hidup. Kenapa Tuhan mengatur segalanya, tapi kita dibiarkan hidup? Nah, itu adalah pertanyaan Epikuros berikutnya ya. Ini adalah dasar yang dia buat, suatu statement yang dibuat karena dasarnya ya pada zaman itu orang-orang kebanyakan ya fatalistik gitu, yang
percaya bahwa takdir itu ada. Nah, misalnya kita lagi pengen milih jalan hidup sendiri. Nah, tapi kalau semuanya udah ditentuin Tuhan, kita jadi nggak bisa punya pilihan lagi. Nah, menurut Epikuros, kalau Tuhan itu beneran ada, berarti kebebasan itu terbatas. Dan ya, kita nggak bisa bebas milih jalan hidup, karena ya Tuhan udah menentukan jalan hidup kita. Nah, gimana? Apakah lo pada ngerti? Apakah udah pusing? Apakah udah gondok? Apakah pengen report video ini? Ya sabar dulu, karena gue cuma ngejelasin teori doang. Gue kan gak bilang gue mendukung Epikuros, gue cuma ngasih tau dulu ada filsuf yang kayak gini loh gitu. Nah, Epikuros, ya balik lagi Epikuros. Menurut Epikuros ada